Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofi Grand Slam. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofi yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan atas terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Yang berikut konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Grand Slam daripada Indonesia Merdeka. Yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Grand Slam. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofi Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek pengolahan, yaitu yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberi perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Yang berikut kita masuk dalam alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Terdapat beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value. Frondisi menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengembangan untuk berada. Landasan aksiologi Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang berikut adalah menggali sumber histori, sosiologi, politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber histori Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada tanggal 17 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Itu terbagi menjadi yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila dengan sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori yang bersifat akademis. Yang berikut, masyarakat
Aristotelis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan nilai-nilai Pancasila secara filosofis. Yang kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Yang berikut kita masuk dalam membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. 1. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Granslak. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Yang kedua, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang ketiga, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungannya sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Yang berikut adalah esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri dari 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan atau notonagoro. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah tanah negara bangsa yang berundang-undang dasar yang Anda, manusia Indonesia, menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, menegaskan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan menghukum, memberikan pasor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Yang berikut adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga,
Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.